Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Banyak pertanyaan ya yang arahnya ke saya untuk menanyakan kira-kira bagaimana sih manajemen dari tim mengenai masalah parts. Ini merupakan salah satu persoalan atau sebuah aktivitas yang bagi saya cukup menarik. Bagaimana bisa mereka memanajemen part-part. Seperti kita ketahui kalau balapan itu kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya kayak crash atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Bagaimana mereka menyiapkan semua hal sehingga jalannya balapan atau race weekend itu bisa tetap mereka bisa jaga pace-nya dan segala macam dan bisa menghasilkan hasil balap yang benar-benar diinginkan. Kita akan lihat kali ini, kita akan bertanya kepada beberapa manajemen dari tim ya Astra Honda Racing Team, bagaimana kan mereka menyiapkan part-part. Nih ya, kalau kita misalkan lihat di sini, ini pedoknya dari AP250 ARRC 2025, ada motornya Davino Britani 24 dan juga nih yang lagi dipasang fairingnya itu adalah motornya Fadilah Arbi Aditama. Nah, kita akan cobain langsung ke dalam, kita akan cek ya partnya di mana nih ya. Kita langsung gerebek pedoknya AHRT. Kita bisa lihat di samping itu ada ini buat 600, yang sebelah sana itu dok ada ini 603 biji ya, ada Herjun segala, terus ada Reza, ada Adenanta, ini yang kosong ini 1000 ada Andi Gilang SB 1000. Ini kayak gini teman-teman sekalian, ini tempat 250 berdua, ada Vino dan Arbi ya. Nah, kita akan masuk ke dalam, ada tempat buat manajemen di sana. Wah, ini benar-benar pedoktor banget ya. Ini buat ketemu, dan ini dia ke teman-teman sekalian ya. Ini adalah tempat parts. Wah, ini sebenarnya cukup convenient, dan kita ketemu Mas Din. Ya, Mas Din. Gimana Mas? Halo. Assalamualaikum. Ya. Ini banyak banget pertanyaan ya dari beberapa netizen. Mas Din ini adalah koordinator ya parts dari Astra Honda Racing Team ya Mas ya. Ini Mas Din mau tanya, Mas Din di koordinator di sini tuh untuk balapan apa aja? Apa hanya di ARRC ini aja atau di MRS juga? Saya kebetulan di ARRC dan MRS juga, termasuk part koordinator di ART ini. Oke. Mau tanya nih Mas Din, ya. Ini kan banyak banget part ya. Kalau misalkan paling gampang, misalkan ada pembalap yang crash. Ya, itu kan crash itu merupakan salah satu yang paling banget sering terjadi ya. Itu bagaimana persiapannya? Kalau dari ART sendiri, kami biasanya itu punya emergency part. Ya. Itu emergency part itu biasanya isinya ada cover body, ada footstep, ada steering handle, kayak part-part yang ketika crash paling common untuk terkena lah dari dampaknya, seperti itu Mas. Oh gitu ya. Part body itu maksudnya fairing kayak gini ya? Ya, betul. Nah, saya mau nanya, kalau untuk masing-masing kelas nih, kayak misalkan nih kayak punya ini Arbi, udah pasti ini kan AP 2,5 kan, AP 250 kan. Itu satu orang di setiap race weekend ya, kayak misalkan di Mandalika itu dapat berapa bukan unit ya, apa set ya, artinya set ya, set body part atau fairing. Kalau dari RT sendiri biasanya kami nyiapinnya setiap pembalap memiliki jatah 3 set. Itu 1 di motor menempel dan 2 untuk seperti ini di bawah kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini untuk 250. Apakah ada kelas-kelas lain? Kalau misalkan ini sama, apa SS600 dibedain atau gimana? Sama aja, untuk SS600 juga sama, cuman mungkin yang agak sedikit beda di kelas ASB 1000, karena ASB 1000 untuk kelasnya CC-nya lebih besar. Jadi kami spare 1 lagi. Jadi untuk 1 pembalap ASB 1000 dapat 4 set. Kayak gitu. 4 set termasuk yang nempel ya? Oke. Nah, selain ini nih ya, Mas Din, selain fairing lah paling gampang kelihatan kan. Kira-kira part-part krusial apa nih selama pengalaman ART kan balap kan dia udah nggak cuma setahun 2 tahun ya. Itu apa yang paling banyak? Yang paling banyak kalau misalnya kita ngomongnya terkait crash ya, itu rata-rata yang paling sering kena itu steering handle, terus footstep, sama stay upper bagian depan dari motor. Karena itu paling rawan ketika jatuh. Jadi kayak kalau kita nyebut kasarnya kayak tanduk depannya, tanduk depan motor. Front call? Ya, bukan front call, di dalamnya Mas. Tanduknya, ya tempat. Bracketnya ya? Iya, bracketnya betul. Ya. Stay upper kayak gitu. Untuk stay dari front call ini ya, betul. Sama elektroniknya seperti itu. Karena elektroniknya apa aja, boleh disebut spesifiknya? Kalau kayak gitu mungkin meter AC, speedometer, meter AC, terus data logger, GPS, itu karena posisinya kan sangat rentan lah untuk terkena dampaknya. Jadi kita lebih
mudah kalau nyiapkan tuh jumlahnya lebih agak banyak. Karena gitu. dari itu. Kayak misalkan bisa di spesifikan ya. Kalau misalnya yang paling gayak ya, kayak misalkan food pack berapa? Kan kalau food pack sama mungkin apa speedometer kira-kira berapa rata-rata? Rata sih kalau kita nyiapin itu satu pembalap bisa punya jatah ya hampir sama mirip kayak fairing seperti itu. Karena posisinya mereka kan agak di luar kan, rentan untuk kalau misalnya crash itu sangat mudah untuk terkena dampak seperti itu. Kurang lebih mirip lah kayak gitu seperti fairing. Ya, kurang lebih mirip. Nah, kalau saya lihat nih ya, ini kan di dalam nih, ini pedoknya teman-teman saya. Ini pedok dalamnya khusus untuk part memang satu ruangan ini. Dan ini saya lihat ada banyak banget nih bucket-bucket. Wah, ini kayaknya sih kelihatannya memang ini part kecil-kecil ya kalau dilihat ya. Betul. Ini tuh kayak gimana proses pengelolaannya secara pencatatan part atau kayak gimana? Kalau dari kita pencatatannya sih masih manual sih sampai sekarang. Ya. Tapi kita bagi-bagi untuk posisinya misalnya Contoh, untuk paling gampang nih. paling gampang posisinya kayak untuk foot step kita letakkan di sini. Oke, misalnya Paling gitu. bawah ini foot step semua isinya untuk kebutuhan foot step. Oh, yang di bawah banget. Ya, ini steering AB handle itu ya? di sini, Oh, steering handle gitu, semua. Jadi gitu. kita rata-rata perbagian seperti itu kita bagi-bagi. kayak Bagian gitu. ya. Biar Itu mudah. prosesnya gimana? Kan kalau misalkan ya contohnya paling gampang foot pack ya atau foot step. Diambil satu, berarti kan kosong. Kosong. Itu diisi laginya kapan? Diisi lagi ketika misalnya dia memiliki sudah stok minimal. Oh, Stok minimal. Jadi misalnya kalau misalnya pembalapnya anggaplah kita punya 3 pembalap, berarti minimal satu pembalap itu punya 2 sampai 3 foot step. Jadi kalau misalnya ada 3 berarti 6. Ketika sudah sampai 3 pieces, kita top up lagi harus jadi 6 untuk keamanan dari balapan kita sendiri. oh gitu ya. Dan kalau saya lihat satu lagi nih, kan ya kalau ngomongin masalah part, nggak semuanya produksi Astra Honda Motor misalkan gitu ya. Kayak misalnya ada beberapa part yang mungkin ada beberapa support dari tempat lain. Kayak misalkan velg, misalnya saya lihat ada dari Gale Speed. Itu kan pasti kan pihak ketiga kan, artinya gitu kan. Nah itu gimana relasi dengan produsennya? Kalau itu alhamdulillah sampai saat ini Astra Honda Racing Team relasinya cukup bagus lah dengan rekan-rekanan kami dari aftermarket RCB seperti itu, juga Gale Speed juga ada seperti itu. Alhamdulillah cukup bagus lah. Jadi kita cukup mudah lah untuk mendapatkan part-part tersebut gitu itu. Oh, part-part tersebut ya. Nah, saya lihat nih, kalau di sini ada kayak tire warmer untuk tire warmer ya, untuk ban. Ini juga di bawah pengelolaan dari divisinya Mas Dinda tuh gimana? Kurang lebih kayak gitu juga, tapi biasanya kalau yang tire warmer ini dari mekanik pembalapnya masing-masing, mereka udah prepare karena mereka kan untuk kelas, terutama untuk kelas 600 dan 1000 itu kan ada beberapa jenis-jenis ban yang cukup berbeda kan. Lah itu biasanya dari tempat kami HRT itu ada tim leader, mereka memberikan keputusan kita pakai ban ini. Jadi di sini dikelola seperti ini. Ini rak ini udah berapa lama dimiliki sama HRT? Kalau kita ini kalau tidak salah 2022. Udah cukup lama ya. Cukup lama. 3-4 tahun ya, Ya. secara umum ya. Dipakai juga di MRS ini. Kalau enggak ini hanya RRC saja. RRC doang. Jadi ini memang setelah ini di packing langsung dibawa untuk next race. Iya, betul. Seri gitu ya. Oke, kayak gini teman-teman sekalian, ada 2 jenisnya, satu di lemari kayak gini, raknya kayak begini gitu ya. Oke. Dan kalau kayak gini nanti itu prosesnya gimana? Kalau misalkan ada yang crash, butuh part baru. Ya, misalkan tadi ke foot pack lah. Itu prosesnya gimana? Mekanik ke crew chiefnya dia baru ke Mas Din atau gimana? Jadi kalau alurnya itu kalau dari misalnya ada kejadian crash, pertama pasti motor masuk dulu. Ya. Dari Saya maupun chief mekanik di HRT, mereka ngecek barang-barang apa saja yang perlu diganti. Nanti mereka request ke saya. Setelah mereka request, saya siapkan barang-barangnya, lalu langsung reparasi seperti itu. Oh, langsung ya. Itu kalau prosesnya bisa cepet banget ya, kayak misalkan dalam situasi kayak misalkan kualifikasi itu kan butuhnya cepet tuh. Itu bisa cepet banget ya. Kalau itu cepet banget karena kita di posisi kayak itu kita punya emergency part. Emergency part itu posisi yang nggak boleh diotak-atik dan harus selalu ready untuk ketika ada hal-hal seperti kayak kualifikasi crash dan harus ngejar time. Jadi itu harus selalu ada, jadi pasti harus ready. Dan kalau nih saya lihat di sini ada beberapa mekanik dari Showa gitu kan ya. Nah,
Kalau misalkan gini kan artinya kan untuk part-part yang artinya yang ditangani sama mereka kayak misalkan per dari suspensi itu kebutuhannya pergantian misalkan ya pernya kan beda-beda ya apa variabel dampingnya atau segala macam itu gimana prosesnya? Kalau dari Showa sendiri itu yang saya tahu tuh tergantung kebutuhan mekanik, chief mekanik dan rider. Nanti mereka setelah dapat komen dari rider seperti apa istilahnya, mereka chief mekanik info ke tim Showa dan seperti ini rider butuh seperti ini, akhirnya mereka diskusi dan muncullah keputusan untuk ganti spring. Ya. Kalau kayak gitu dari Mas Din sendiri itu ada catatannya nggak? Walaupun memang bukan partnya Mas Din gitu. Ya kalau itu sih part Showa saya nggak megang karena kebetulan untuk Showa sendiri kan kita dapat support kan. Ya. Jadi mereka yang punya barang-barangnya, semua part-partnya dan tool-toolnya betul. Kalau yang HRT saya pegang karena kan ini barang dari kami. Gitu. Oh kayak gitu ya. Oke, kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi dari Mas Din udah cukup ya kayaknya, udah cukup. Tapi kalau teman-teman sekalian butuh ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan tanyakan lagi di seri selanjutnya nanti. Siap. Di seri akhir mungkin ya. di Thailand nanti. Itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.